Siapa yang menunjukkan jalan kepada mereka ke goa? Kan nggak diceritain orang. Itu Nabiullah Khidir. Nabiullah Khidir yang bimbing mereka ke sana. Diajarin cara supaya nutupin goa biar nggak ketahuan. Itu ilmu Nabi Khidir semua. Nah ini nih ilmunya di sini nih. Ilmu Nur Muhammad. Nabi Isa dalam surat As-Saff ayat 6 ya, mengabarkan, aku akan memberi kabar kalian kedatangan seorang nabi di akhir zaman, ismuhu Ahmad. Kok lahirnya Muhammad? Berarti Ahmad nama apa dong? Karena Nabi Isa ruhullah, maka Ahmad itu nama ruh. Inilah dalil kalau ruh itu punya nama. Nama ruh pertama Ahmad. Coba Ahmad sama Ahad bedanya apa? Coba beda mim doang. Oh, kalau bagi orang ahli huruf ada rahasianya. Nah, tadi empat pencirian wali khatmul aulia. Tadi ilmul bati masa lalu. 2 ilmul maqadir masa depan. Ya. Ilmul bati, ilmul maqadir, apalagi ya? Mitsaq, ilmu mitsaq. Apa arti mitsaq? Mitsaq ini syahadat alam semesta. Jadi kita ini per alam ada syahadatnya, per zaman ada syahadatnya, beda-beda syahadatnya. Syahadat Nabi Isa beda dengan syahadat kita. Syahadat Nabi Adam beda dengan kita. Tapi ada syahadat yang permanen, itu syahadat azaliyah namanya. Ya. Syahadat pada masa sebelum diciptakan alam, itu namanya azali. Ada. Sebelum ruh kita ditiupkan ke dalam janin itu sudah ada syahadatnya dia. Itu mitsaq, perjanjian alam. Jadi kita sudah punya kontrak dengan Allah. Itu mereka ngerti. Itu turunannya. Ya. Ketika ruh mengatakan syahidna, itu turunan dari mitsaq tadi. Itu semua ruh. Dan ruh ini kan ada yang Allah tiupkan kepada manusia, ada yang Allah tiupkan kepada hewan, ada yang Allah kemudian lempar ke pohon-pohon. Coba, kenapa tuh Buya? Roh kita kok dilempar jadi manusia, sedangkan ada roh jadi kucing. Ada roh yang ditiupkan kepada anak keturunan Nabi, Habib Sayyid, anak Kiai, Gus, Ajengan. Kok kita enggak? Dia iya. Kok dia Habib? Kita enggak. Dia Sayyid, kita bukan. Oh, itu ada rahasianya semua. Itu ilmu mitsaq. Enggak ada kebetulan Allah meniupkan, ya sesampainya lah, sedapatnya lah gitu, enggak ada. Diatur semua. Jangankan itu, satu tetes air hujan itu diatur turunnya di mana, berapa volumenya, diatur semua. Nggak diatur. Apalagi urusan roh. Oh, sedapatnya deh, gitu, nggak ada begitu. Ya, Allah betul-betul rapi. Ya, Muqtadirah. Salah satu nama Allah itu Muqtadir. Ya, begitu detail dalam mengukur segala sesuatu. Kenapa Buya? Kita nggak jadi Habib ya? Yang ono jadi Habib. Tapi nggak usah khawatir ya. Mau dia Sayyid, mau dia Habib, kita bukan Sayyid, bukan Habib, potensi menjadi wali sama. Maka tidak sedikit orang biasa jadi wali. Kan ulama. Ini coba lihat, ini kebayang. Nah, sekarang coba ganti Ahmad ini, bayangkan seperti Ka'bah. Ini ilustrasi aja, ya. Ini ilustrasi, biar paham masa lalu. Kenapa ada satu amalan unik dalam ajaran Islam namanya tawaf? Tawafnya kok ke Ka'bah? Kenapa tawaf di situ? Kok tawafnya ke batu lagi ya? Batu hitam, batu bata. Oh, ternyata ada rahasianya. Tubuh tawaf kepada tempat
mulia itu, walaupun dia dari tanah, dari batu. Karena ada rahasia di situ, air zam-zam kah apa. Ternyata ruh dia juga bertawaf. Tawafnya jasad kepada Ka'bah yang disebut haji mabrur kalau ruhnya ikut tawaf, jika nurnya ikut tawaf. Nah, kita ini tercipta dari nur Nabi Muhammad dengan kunnya Allah. Apakah kita mencari siapakah Ahmad itu? Nah, dalam pencarian, inilah yang disebut tawafnya ruh. Kita ini lagi tawaf ini, nggak taunya lagi nyampe di sudut mana nih, ya? Kan 7 kali kan? Ya, kita ini kan baru mulai kita ngajinya, baru mulai ngajinya, ya muter 7 kali loh. Tapi 7 kalinya ruh, panjangnya dan lamanya bukan main, ya. Lama ini, ya. Kerja itu kan tawaf, bolak-balik. Apa yang kita cari dari kerja itu? Fulus. Berarti Ka'bah dia fulus. Kalau Ka'bahnya cuma fulus, dia akan membenarkan segala cara. Tapi kalau badannya mengelilingi fulus, bolak-balik, tapi ruhnya mengelilingi, nurnya mengelilingi ruhullah Ahmad, orang ini tidak akan pernah korupsi, tidak akan pernah main-main angka. Itu kalau benar tuh, ya. Kalau benar ruhnya muter. Jadi zahir kita ini muter terus, nggak ada yang nggak muter. Saya nanya juga ke orang-orang kimia, orang-orang yang ahli-ahli dalam molekul-molekul, ternyata atom itu masih terdiri dari molekul-molekul lain, dan itu semuanya bergerak tawaf semua. Dan ternyata darah kita tawaf di badan, ya, tawaf semua, nggak ada yang nggak tawaf. Ka'bahnya darah, jantung. Ka'bahnya darah, jantung. Kalau sudah punya gambaran begini, ilmu bad'i, ilmu masa lalu, jika di masa lalu di alam nuriyah ini kita dulu percikan nur kita ini tawaf kepada Ahmad, maka lahirnya pasti jadi seorang mukmin. Kalau dia tambah dekat, yang paling dekat 124.000, maka di zaman dulu dia jadi nabi. Setelah Nabi Muhammad dia bukan jadi nabi, dia jadi wali. Gitu. Kalau dulu kita pernah tawaf. Ada lagi, dia memandang. Jadi nur ini memandang kepada Ahmad. Terus dia mengatakan, wow, indah sekali. Dia lahir jadi Habib. Itulah sejarah kenapa Habib terlahir sebagai Habib. Jadi nggak ada yang cocok logi, dan nggak ada yang terjadi begitu saja. Semuanya terjadi karena mengulang aja itu. Udah selesai tawaf di sana, dia masuk lagi ke alam baru. Kita lagi tawaf ini, lagi tawaf semua ini. Selesai masuk lagi ke alam barzakh, tawaf lagi di sana. Selesai masuk lagi ke padang mahsyar. Di padang mahsyar Ka'bahnya bukan Ka'bah ini, kembali kepada yang punya Ahmad ini, namanya Muhammad. Maka semua orang mencari Nabi Muhammad, tawaf lagi. Begitulah terus mencari syafaat. Kan nanti semua orang hatta Nabi Ibrahim nyari Nabi Muhammad, ya.